Halo Flowers, kembali lagi di Belajar Rajut bersama saya Julan. Oke, di video kali ini saya mau membahas benang jana. Seperti apa videonya? Tonton terus sampai akhir ya. Sebelum kita mulai, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta follow semua sosial media kami ya. Oke, jadi di depan saya ini udah ada benang jana. Ini adalah salah satu benang yang paling banyak di request sama teman-teman Flowers. Jadi untuk direview dan untuk dibahas nih benang ini. Karena ini benangnya itu lucu banget ya dan sangat menarik sekali, banyak teman-teman penasaran, akhirnya saya memutuskan untuk mencoba benang jana ini. Nah, sekarang kita akan lihat benang ini tuh warnanya cantik banget dan menurut saya itu unik sekali ya teman-teman. Sekarang kita akan lihat labelnya dulu. Jadi benang jana ini termasuk benang nomor 3 atau kita sebut juga dengan DK atau light worsted atau termasuk juga benang light. Kalau untuk ukuran hakpennya itu saya menggunakan ukuran 5 mili. Kalau knitting needle-nya itu sama ya, kurang lebih 4,5 sampai 5 mili. Dan di sini kalau kita lihat labelnya, itu panjangnya kurang lebih 109 yards. Dan ini kalau misalnya meternya itu 100 meter. Kemudian untuk satu package-nya ini 160 gram. Komposisinya adalah 100% akrilik dan di sini ada care labelnya ya. Nah, sekarang kita akan lihat lebih detail benangnya ya. Oke, sekarang kita lihat detail benangnya ya. Jadi benang jana ini menurut saya tuh unik banget nih teman-teman, karena dia itu pilinannya adalah pilinan cord seperti ini. Dan kelebihan pilinan cord itu biasanya dia agak gampang breakout atau split ketika dirajut. Tetapi kekurangannya itu ketika kita mengguntingnya, itu bagian ujungnya ini suka brudul seperti ini. Nah, salah satu solusi itu teman-teman bisa menempelkan isolasi di bagian ujungnya, atau bisa juga membakarnya sedikit, atau yang biasanya paling sering saya lakukan adalah itu menggunakan jarum jahit tangan untuk finishingnya, jadi dia supaya lebih rapi seperti itu. Nah, benang jana ini juga menarik karena dia ini bahan dasarnya itu adalah 100% akrilik. Yang biasanya kalau misalnya pilihan cord itu yang sering saya temui itu bahan dasarnya biasanya polyester, kemudian plastik, ada juga akrilik tetapi dia itu bahannya itu kaku banget. Nah, kalau benang jana ini dia benangnya lembut dan menurut saya itu lentur ya teman-teman. Jadi kalau dirajut itu rasanya enak banget, jadi nggak pedes gitu di tangan. Sekarang kita akan coba merajutnya ya. Sesuai dengan rekomendasi hakpennya, ini saya udah nyediain hakpen ukuran 5 mili. Sekarang kita akan coba merajutnya. Ini saya mau bikin lingkaran aja. Nah, benang jana ini cocok banget untuk project-project bikin tas ya teman-teman. Jadi bikin tote bag, kemudian bikin tas-tas yang kekinian, itu lucu banget menggunakan benang ini. Karena benang ini tuh pada dasarnya adalah benang yang cukup besar dan dia itu teksturnya itu kuat ya teman-teman. Dan walaupun dia kuat, tetapi dia itu nggak kaku gitu jatuhnya. Warnanya juga sangat banyak dan cantik-cantik banget nih teman-teman. Kemudian bagi teman-teman yang mau bikin makrame atau wall hanging itu bisa juga menggunakan benang jana ini ya. Karena dia benangnya cukup besar jadi bisa untuk dibuat project-project makrame juga. Dan selain bikin tas, benang jana ini cocok banget untuk bikin home decor nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau bikin sarung bantal atau mau bikin karpet itu masih bisa menggunakan benang jana ini. Untuk wearable saya tidak merekomendasikan ya karena benang ini tuh besar sekali dan kalau dipakai rasanya kurang nyaman, tetapi dia bisa dipakai untuk bikin project-project yang menggunakan benang-benang besar gitu. Kalau mau bikin selimut masih bisa sih menggunakan benang ini. Nah, ini saya mau bikin lingkaran menggunakan double crochet. Benang ini enak banget dirajutnya ya teman-teman. Jadi walaupun dia besar tetapi dia itu lentur banget benangnya. Jadi kita tuh nggak capek untuk merajutnya. Nah, bagi teman-teman yang mau nyoba juga benang jana, nanti link pembeliannya akan saya taruh di kolom deskripsi ya. Nah, seperti ini kurang lebih hasilnya. Jika dibandingkan dengan benang denim, itu benang jana ini masih lebih lemes ya teman-teman. Kalau benang denim itu agak sedikit kaku hasilnya. Kalau ini tuh benar-benar lentur banget sih benangnya. Dan lebih sedikit kecil daripada benang denim.
Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman hasilnya. Oke, di sini saya udah bikin swatchesnya. Ini saya bikin granny square. Terlihat di sini kelihatan memang tebal sekali, tetapi sebenarnya benang ini tuh cukup lentur ya teman-teman. Dan ini juga stretch banget nih hasilnya. Hasilnya tuh bagus banget dan rapi ya teman-teman, karena pilihannya cord, jadi dia tuh nggak ada benang-benang yang keluar atau breakout seperti itu. Cuman yang perlu diingat, kalau misalnya untuk gunting bagian ujungnya, saran saya sih teman-teman bisa langsung mengikat mati supaya dia tidak brudul ya teman-teman. Tetapi ini nggak terlalu gampang brudul sih, karena dia bahannya itu akrilik. Masih lebih gampang brudul yang kalau bahan-bahannya itu polyester seperti itu. Nah, teman-teman bisa langsung cobain ya benang jana, nanti link pembeliannya akan saya taruh di kolom deskripsi. Overall, benang jana ini cocok banget untuk project tas, kemudian bikin dompet, dan home decor itu lucu banget akan menggunakan benang jana ini. Dan teman-teman bisa juga menggunakan benang jana untuk project-project makrame. Dicobain ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang udah pernah nyobain benang jana, boleh share ceritanya di kolom komentar. Kira-kira bikin project apa nih? Langsung aja ya share di kolom komentarnya. Oke, itu tadi review singkat saya tentang benang jana. Semoga ini membantu teman-teman semua. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Kita ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa. Dadah!